Oke pemirsa, kita lanjut ke berita-berita hangat di Hollywood. Sekarang kita di sini udah masuk musim gugur ya. Bener. Itu ditandai dengan banyak orang jualan pumpkin. Labu oranye itu ya, tidak hanya di supermarket tapi juga di pinggir jalan banyak banget tuh. Kayak di Jakarta ya banyak banget labu kalau lagi Ramadan gitu. Bukan berarti pemirsa di sini maksudnya fall itu. Jadi banyak banget pumpkin di mana-mana. Seperti ini nih warna pumpkin oranye. Baju kamu kayak gitu ya? Thank you very much. Tapi mudah-mudahan saya tidak sebulat pumpkin pemirsa. Nah ini aktris Heidi Klum termasuk yang ikutan berburu pumpkin. Kita lihat ceritanya bagaimana. Vina Muftadi has the scoop. Pemirsa, musim gugur telah tiba dan orang-orang mulai berburu pumpkin atau labu oranye. Heidi Klum juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bonding dengan anak-anaknya. Tak ketinggalan, Heidi Klum juga ikut mencari pumpkin yang paling oke. Ibu 4 anak ini didapati sedang memilih-milih labu bersama keluarganya di West Hollywood. Heidi yang memang suka banget dengan perayaan Halloween berbagi kebahagiaan musim gugur dengan putri-putrinya. Mereka mencari labu untuk digunakan sebagai dekorasi. Supermodel yang satu ini memang supermom yang asik punya. Ia bertingkah seperti anak-anak. Ia juga gak ragu berkotor-kotor memilih-milih labu yang paling sempurna. Sepertinya dia suka yang besar yang memang pas untuk diukir. Ia tampil kasual dan cute dengan jeans, kaos hitam longgar, dan jaket hoodie hitam. Dengan rambut dikuncir kuda, sepatu sneaker hitam, dan kacamata aviator, ia tampil santai tapi tetap keren. Hari yang indah untuk berburu pumpkin bersama keluarga. Apakah piala Oscar mengubah hidup seseorang? Dalam beberapa aspek memang iya, tapi Eddie Redmayne tetap tuh menggunakan transportasi umum. Nama Eddie Redmayne bersinar di Hollywood. Tapi kalau kamu mau tahu, ternyata hidupnya tidak terlalu berubah banyak walaupun ia telah menggondol piala Oscar. Aktor berusia 33 ini tengah diwawancara oleh The Times ketika percakapan mulai membahas kehidupannya pasca Oscar. Ia bilang bahwa orang kadang-kadang menyapa dan menyetopnya, tapi ia masih suka naik transportasi umum. Dan tak seperti rekan-rekannya di Hollywood, ia tak punya pengarah busana. Katanya, ia punya teman-teman perancang yang telah membantunya dalam hal busana selama bertahun-tahun. Daripada punya pengarah busana, ia lebih senang menimba ilmu dari teman-teman perancangnya sendiri. Film terbarunya adalah Danish Girl, di mana Redmayne berperan sebagai orang pertama di dunia yang melakukan operasi ganti kelamin. Bukan tak mungkin ia kembali menerima Oscar untuk perannya dalam film ini. Si Poker Face Lady Gaga buka-bukaan tentang depresi yang dideritanya. Simak deh, dia punya tips nih buat kita semua. Sesuai judul lagunya yaitu Poker Face, wajah Lady Gaga memang kerap tampil seolah tanpa emosi. Tapi ia bersedia buka-bukaan mengenai kondisi pribadinya. Kondisi apa sih? Penggemarnya ada jutaan, uangnya jutaan dolar, masa depannya penuh cinta bersama kekasihnya Taylor Kinney. Jadi apa yang membuatnya resah? Kepada majalah Billboard, ia mengaku telah menderita depresi seumur hidup dan masih dialaminya setiap hari. Gaga tidak sedang mengasihani dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan yayasan Born This Way miliknya untuk menjangkau para remaja yang memiliki masalah psikologis yang sama. Ia mengatakan anak-anak merasa terisolasi. Mereka membaca bahasa-bahasa yang penuh kebencian di internet. Mereka harus bisa memilah-milah isi internet untuk mencari yang bagus. Lady Gaga mengajak agar orang lebih berkomunikasi dengan sesama, komunikasi yang bermakna, dan jangan sering-sering menunduk untuk melihat ponsel. Walaupun dia Lady Gaga yang selalu terkesan dingin, tapi ternyata hubungan antar pribadi sangat penting baginya. Beberapa waktu lalu, Jennifer Lawrence sempat berkomentar mengenai kesenjangan pendapatan yang didapat antara aktor dan aktris di Hollywood. Dan sekarang, ayo kita simak komentar dari Bradley Cooper. Jennifer Lawrence pernah berbicara terbuka mengenai ketidaksetaraan gender dalam hal honor main film di Hollywood. Dan sekarang lawan mainnya yaitu Bradley Cooper ikut angkat bicara. Bradley sangat setuju dengan yang diucapkan Jennifer Lawrence. Kita harus bisa mengubah pandangan orang dan kita juga harus maju dan berbicara, seperti yang dilakukan aktris Sienna Miller. Sienna Miller adalah aktris yang mengundurkan diri dari sebuah proyek karena ia dibayar lebih rendah ketimbang lawan mainnya yang pria.
Ketika mendapati bahwa dirinya dibayar lebih rendah, Jennifer mengaku kesal dengan dirinya karena gagal dalam negosiasi honor. Bradley Cooper mengaku bahwa memang ada standar ganda dimanapun di dunia ini. Tetapi kalau orang-orang mau angkat bicara seperti Jennifer dan Sienna, maka pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Taylor Swift lagu-lagunya enak dan catchy ya pemirsa. Terus kebanyakan lagunya adalah tentang mantan atau enggak musuh. Yakin. Ini dia Tay-Tay meluruskan gosip yang umum tentang dia dan lagu-lagunya. Itulah yang terjadi, seolah-olah seluruh dunia ini tahu apa yang ada di kepala Taylor Swift ketika membuat lagu. Dan ternyata lagunya yaitu Bad Blood bukan tentang Katy Perry. Kepada majalah GQ, penyanyi ini menjelaskan bagaimana ia membiarkan saja spekulasi yang ada di masyarakat selama ini. Ingat lagunya yang katanya tentang Jake Gyllenhaal atau Taylor Lautner dan lain-lainnya? Ternyata ia memang membiarkan masyarakat berpendapat demikian. Mengenai lagu Bad Blood, ia mengatakan tak pernah bilang mengenai siapa orang yang dimaksud dalam lagu tersebut. Dan sejak awal ia sudah tahu bahwa orang akan menyangka bahwa lagu tersebut menyangkut seseorang yang spesifik. Tuh kan, makanya jangan berspekulasi. Dan demikian VOA Hollywood Buzz kali ini. Now let's go back to Debbie dan juga Ian. Bye! Tuh pemirsa, termasuk kita tuh yang kayaknya suka nyanyi lah Taylor Swift. Kalau putus bikin lagu gitu, gara-gara putus sama pacar, terus keluar lagu baru. Yakin lagunya berkisah begitu, makanya bikin lagu dia tuh tentang kucingnya dia. Dia kan sedang tuh Instagram, foto sama kucingnya. Nah kalau gitu pasti kita nggak nyala-nyala deh ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.